Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NPM 25031011110004. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum. Yang pertama ada asas hukum perdata. Di dalam hukum perdata terdapat asas kebebasan berkontrak. Orang bebas bikin perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan kesusilaan. Yang kedua ada asas konsensualisme yang berisi perjanjian itu sah asal dua belah pihak sudah sepakat. Yang ketiga ada asas itikat baik. Harus ada niat baik dari dua belah pihak, nggak boleh saling ngerugiin. Contoh di aturan hukum. Yang pertama, pada pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian harus ada kesepakatan, kecakapan, isi yang jelas, dan tujuan yang halal. Yang kedua, ada pada pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian itu kayak hukum buat dua pihak yang bikin. Yang ketiga itu ada pasal 1339 KUH Perdata, harus dijalankan dengan itikat yang baik. Yang kedua itu ada asas hukum pidana. Asas hukum pidana ada asas legalitas. Nggak bisa orang dipidana kalau belum ada hukum yang ngatur soal itu. Yang kedua ada asas non-retroaktif. Hukum pidana nggak berlaku mundur kecuali buat hal yang lebih menguntungkan si pelaku. Yang ketiga ada asas ultimum remedium. Hukum pidana itu pilihan terakhir. Kalau bisa diselesaikan cara lain, yang mending jangan digunakan pidana dulu. Contoh di aturan hukum ada pada pasal pertama ayat 1. KUH pidana nggak bisa pidana kalau belum ada aturannya. Yang kedua pasal 1 ayat 2 KUHP pidana kalau ada aturan baru yang lebih ringan itu yang dipakai. Ketiga ada pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pidana itu opsi terakhir buat anak-anak. Yang ketiga ada hukum administrasi negara. Asas yang pertama ada asas legalitas. Semua tindakan pejabat atau lembaga pemerintahan harus ada dasar hukumnya. Yang kedua ada asas perlindungan hukum. Warga negara harus dilindungi dari keputusan yang sewenang-wenang. Yang ketiga ada asas akuntabilitas. Pejabat publik harus bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Yang contoh di aturan hukum ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 menjelaskan soal asas legalitas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 pemerintahan harus melindungi hak-hak rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 17 ASN harus bekerja profesional dan bertanggung jawab. Yang keempat ada hukum tata negara. Di dalamnya ada asas kedaulatan rakyat. Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Yang kedua, asas konstitusionalisme. Semua kegiatan pemerintahan harus sesuai sama Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, asas pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi jadi 3. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contoh di aturan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia itu negara hukum. Yang ketiga, Undang-Undang 1945 Pasal 24-20, ngatur pemisahan kekuasaan antara lembaga negara. Yang kelima, ada hukum internasional. Yang berasas yang ada di hukum internasional, yang pertama, Pacta Sunt Servanda. Kalau negara udah tanda tangan perjanjian yang harus ditepati perjanjiannya. Yang kedua, asas persamaan derajat. Semua negara itu setara, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang ketiga, asas non-intervensi. Negara tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara orang lain. Contoh di aturan hukum, yang pertama Konvensi Wina 1969, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987, negara harus patuh sama isi perjanjian. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ngakuin kemerdekaan dan kesamaan derajat semua bangsa. Yang ketiga, Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4, negara tidak boleh intervensi pakai kekerasan ke negara lain. Sekian penjelasan asas-asas hukum dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.